Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga ketika kita taat kepada Rasul, otomatis kita taat kepada Allah. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin taat kepada Allah, maka dia hendaknya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an mengatakan mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita taat kepada Allah tanpa melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mengajarkan salat, tapi tata cara salat dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari Allah. Tetapi memang wahyu Allah itu tidak hanya yang ada di dalam Al-Quran, tetapi juga ada yang diucapkan oleh Nabi yang disebut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga wahyu. Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kalau mau berhaji, dalam Al-Quran memang ada perintah haji, tapi tuntunan tata cara haji dari mana? Siapa yang menjelaskan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengajarkan untuk melihat manasik beliau, wa arina manasikana. Jadi beliau mengajarkan kepada kita untuk melihat cara beliau menunaikan ibadah haji. Demikian pula salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah kalau puasa bagaimana? Al-Quran memang mengajarkan kepada kita tentang puasa dan ada rinciannya, tetapi lebih rinci lagi tentang sunnah-sunnahnya, tentang tata caranya, itu ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula zakat. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran menyebutkan zakat, tapi siapa yang mengajarkan lebih rinci? Melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketaatan kepada Rasul itu dibutuhkan, kecintaan kepada beliau itu kita perlukan. Sehingga Bapak Ibu, Al-Quran mengajarkan kepada kita. Jadi Allah pernah perintahkan kepada Nabi, Qul, katakanlah hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah kepada umatmu, ini perintah Allah. Jadi dalam Al-Quran kalau ada kata Qul, itu seringkali tujuannya adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kata kamu, itu yang dituju adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali begitu. Contoh, misalnya alam nasroh laka sodroka. Maka ini tujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Termasuk di dalam masalah ini, Qul, katakanlah, hei Muhammad. Yang dituju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu semua yang dituju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama di ayat ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa mengatakan aku ikut Quran saja tapi tidak perlu pakai Nabi. Nah, tidak bisa, karena Al-Quran mengatakan kalau kamu tuhibbunallah, kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini perintah Allah kepada Nabi untuk mengucapkan begitu. Sehingga Nabi mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian wahai umatku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seperti itu kita sudah ittiba kepada Nabi, kita mencintai sunnah-sunnahnya, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita mengikuti tuntunannya, itu yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi kita dapat cinta dari Allah. Jadi kalau kita ittiba Rasul, bonusnya cinta dari Allah. Yuhibbukumullah. Tidak cuma dicintai, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Jadi ini diantara buah
kalau kita cinta Allah, kalau kita cinta Rasul, kalau kita ittiba, maka akan dicintai oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah, siapa orang yang tidak ingin mencintai Rasul, yang tidak ingin dicintai oleh Allah, yang tidak ingin mendapatkan keutamaan yang banyak sebagaimana di dalam ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua menginginkan itu.